dan ini mengkhawatirkan baik kepada ternak maupun perekonomian. Siapa saja sih Pak tadi pihak yang terlibat ya Pak di lapangan? Halo Sahabat Tangguh, kembali lagi di podcast Dusun PMK, duduk santai untuk ngobrolin penyakit mulut dan kuku. Jika sebelumnya podcast Dusun PMK membahas tentang seorang peternak yang berhasil survive dari PMK, beserta seorang dokter yang membagikan tips dan trik bagaimana cara mengolah daging dari hewan rentan PMK. Nah, untuk podcast Dusun PMK episode kali ini tidak kalah menarik nih Sahabat Tangguh, karena kita akan membahas dan mengupas tuntas bagaimana strategi BNPB dalam meningkatkan kapasitas fasilitator PMK di daerah. Bersama saya Ina Bastin sebagai host, ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, Bapak Pangarso Suryotomo. Beliau adalah Direktur Kesiapsiagaan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disapa Bapak Papang. Halo Bapak Papang, halo, ya, selamat Mbak. Sore Bapak. Sore Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ya Pak ke studio BNPB, walaupun hanya turun beberapa lantai saja ya Pak ya. Dan ini kali pertamanya Bapak menjadi narasumber di acara kami ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak sebelumnya. Baik Sahabat Tangguh, kita langsung saja ke pertanyaan nomor pertama untuk memantik jalannya diskusi hari ini. Nah, mengapa sih Pak BNPB ini juga bertugas menangani PMK bukan hanya bencana alam saja? Karena mungkin Sahabat Tangguh di luar sana masih pada belum tahu nih Pak, dan masih berpikir bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini hanya untuk menanggulangi bencana yang disebabkan oleh alam seperti longsor, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Tapi ternyata BNPB ini juga ditunjuk sebagai koordinator penanggulangan PMK. Nah, itu bisa dijelaskan tidak Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kenapa BNPB kita ditunjuk atau menjadi Satgas PMK? Satu adalah pengalaman kita dari COVID. Kedua, memang PMK ini kan sudah merajalela di awal Juni kemarin kan sudah lebih daripada 20 provinsi. Dan ini mengkhawatirkan baik kepada ternak maupun perekonomian, sehingga melalui keputusan KPCPEN nomor 2 tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022 dibentuklah Satgas PMK ini, di mana Kepala BNPB sebagai Komandan Satgas PMK, dan pastinya ini dipertajam juga dengan SK Kepala Badan nomor 7 tahun 2022 tanggal 29 Juni terkait status keadaan tertentu darurat PMK. Apa saja sih yang kita lakukan di dalam kegiatan Satgas ini? Ada 5 kegiatan pokok, yaitu satu adalah terkait sama penerapan biosecurity, kedua adalah pengobatan, ketiga pastinya adalah vaksinasi, keempat itu adalah pemotongan hewan bersyarat kalau memang sudah tidak bisa disembuhkan atau bisa mengambil penularan yang lebih luas lagi sehingga itu perlu dipotong bersyarat, dan terakhir adalah pengujian atau testing. Baik Pak, ternyata BNPB ini luar biasa sekali ya Pak, tidak hanya bencana alam saja. Tapi kalau kita tilik dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, ternyata bencana ini tidak hanya disebabkan oleh alam ya Pak, tapi juga manusia, non-alam, ataupun wabah ini termasuk dikategorikan sebagai bencana karena bisa menimbulkan kerugian harta benda dan menghilangkan nyawa manusia, begitu ya Pak ya? Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ini Pak, kalau kita lihat penanggulangan bencana ini kan ada 3 fase ya Pak ya. Yang pertama adalah sebelum bencana, tanggap darurat, dan setelah bencana. Nah, kalau untuk di Direktorat Kesiapsiagaan ini concernnya ke fase yang mana sih Pak, dan apa saja sih sebenarnya tugas dan tupoksi dari Direktorat Kesiapsiagaan ini terutama dalam penanggulangan PMK begitu Pak? Ya. Di Direktorat Kesiapsiagaan itu punya fungsi, satu di perannya adalah memberikan penguatan kepada masyarakat atau komponen melalui fasilitator yang ada di daerah untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada peternak, pengepul hewan, pedagang ternak, ataupun orang yang berhubungan dengan dekat dengan ternak, terutama ternak-ternak yang berisiko tinggi pada penyakit PMK. Keduanya adalah melakukan pemantauan
dan pemantauan kepada fasilitator yang sudah kita latih terkait sama program bagaimana mereka memberikan sosialisasi edukasi kepada peternak. Yang ketiga adalah pastinya akan menyiapkan beberapa sumber daya yang bisa dilibatkan kalau memang PMK ini meluas lagi, atau walaupun kita sudah melakukan yang cukup ketat, namun kan siapa tahu, kita nggak tahu, karena pasti akan meluas, dan itu sehingga kita butuh memang orang-orang atau masyarakat yang terampil untuk menghadapi itu. Oke, baik Pak. Jadi sahabat Tangguh, luar biasa sekali ya sebenarnya tugas dan wewenang dari Direktorat Kesiapsiagaan BNPB ini, karena Direktorat Kesiapsiagaan juga menaungi masalah tentang calon fasilitator ya Pak ya, menentukan fasilitator dalam hal ini dalam penanggulangan PMK. Nah, berbicara tentang itu nih Pak, bagaimana sih Pak alur dalam menentukan fasilitator PMK di daerah? Apakah harus ada syarat tertentu Pak, harus dokter hewan, atau sebenarnya masyarakat umum bisa gabung nih Pak? Ya, jadi memang fasilitator itu pastinya kita kerja di urusan penanggulangan bencana itu kan pasti melibatkan seluruh pentahelik yang ada. Namun khusus untuk PMK ini pastinya adalah orang-orang yang dekat dengan peternak. Sebagai contoh ada dari TNI Polri, terutama di tingkat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, ada juga penyuluh pertanian sendiri, ada juga masyarakat atau yang tergabung dalam relawan penanggulangan bencana yang ada di daerah, yang mereka mau terlibat di dalam kegiatan ini sebagai fasilitator, karena fasilitator kan punya tugas yang cukup berat pastinya, karena harus mengedukasi masyarakat. Edukasi itu pastinya juga harus benar dan tepat, ya kan, sehingga kita butuhkan orang-orang yang punya konsistensi tinggi, juga pastinya punya jiwa kerelawanan. Nah, untuk persyaratannya pastinya dia harus mampu mengoperasionalkan aplikasi yang kita gunakan untuk pemantauan, yaitu Inaris. Baik Pak, oke, dengan kata lain sebenarnya semua orang bisa bergabung untuk menjadi fasilitator ya Pak, masyarakat umum itu yang penting adalah konsistensi dan bagaimana jiwa relawannya ya Pak ya, untuk terjun langsung ke masyarakat. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang syarat nih Pak. Nah, kira-kira benefit apa sih Pak yang bisa didapatkan oleh fasilitator selain tentunya adalah ilmu, pengalaman, dan banyak hal lainnya gitu Pak? Jadi benefit itu sebetulnya kan gini Mbak, kita tidak memberikan benefit secara langsung, paling kita memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas. Kedua, pada saat mereka melakukan kegiatan di lapangan, ya paling tidak ada sedikit tanda dari kita bahwa mereka sudah bekerja, sehingga kita berikan uang lelah lah, karena kerjaannya kan cukup berat juga, karena juga bisa 1 hari dan ini kan cukup berhari-hari. Baik Pak, kalau misalnya nih Pak ada masyarakat umum yang ingin bergabung menjadi fasilitator PMK, itu hubunginnya kemana ya Pak? Apa ke BPBD setempat atau Dinas Peternakan begitu Pak? Jadi memang karena fasilitator kita itu terbatas, jadi setiap provinsi kami hanya baru bisa menyiapkan 100 fasilitator, sehingga pastinya kita satu adalah persyaratannya adalah dia terbagi di wilayah yang terdampak di satu wilayah, di satu provinsi, ya kan. Kedua adalah mereka akan dijaring oleh Satgas daerah, karena kita percayakan bahwa untuk menjaring fasilitator itu melalui Satgas daerah. Jadi kami hanya memastikan bahwa siapa saja yang bisa menjadi fasilitator dari sisi kemampuan, dari sisi penugasan, dan pasti dari sisi keterlibatan atau dari sisi orangnya. Kita kan selalu berpedoman bahwa setiap melakukan kegiatan itu kita mengenal harus, satu adalah ada keterwakilan antara pemerintah dan masyarakat. Kedua ada keterwakilan kewilayahan, itu penting. Iya, betul. Jadi kalau satu provinsi yang rawan ada 5 kabupaten, ya 5 kabupaten itu harus terwakili. Kedua, keterwakilan yang pasti adalah gender, itu wajib. Iya, betul Pak. Jadi keterwakilan gender, ketika keterwakilan kelompok umur, dan pastinya ada satu lagi
Namun kemarin kami sangat belum bisa mendapat, ada 1-2 orang yang terwakilkan dari kelompok rentan, terutama teman-teman disabilitas juga bisa bergabung di fasilitator ini. Namun karena masih keterbatasan anggaran sehingga kami baru bisa memberikan penguatan untuk 100 orang fasilitator setiap provinsinya. Baik, gitu Pak. Luar biasa sekali ya Pak ya, ternyata inklusivitas itu perlu ya Pak ya. Sampai ke bawah, sampai ke komunitas tuh harus berpartisipasi dalam penanggulangan PMK ataupun bencana ya Pak ya, di daerahnya masing-masing. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan tadi sudah berbicara tentang fasilitator PMK, bagaimana syaratnya, benefitnya ya Pak ya. Nah, sekarang apa saja sih Pak tugas yang dilakukan oleh fasilitator PMK di lapangan? Ya, tugasnya sebetulnya tidak begitu berat, namun memang butuh energi lebih dari seorang fasilitator. Satu, pastinya dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, itu menjadi wajib. Iya, betul. Sehingga pada saat kemarin kita memberikan pelatihan, itu juga kita berikan pemahaman bagaimana cara memfasilitasi di lapangan. Karena ketemu orang kan akan beda-beda, apalagi ini masyarakat peternak ya kan, pastinya juga butuh bahasa-bahasa lokal yang yang untuk berkomunikasinya. Kedua pastinya tugasnya adalah memberikan pemahaman bahwa penyakit PMK itu seperti apa, bagaimana pengendaliannya, bagaimana cara memproteksi sehingga ternaknya tidak, kalau yang kena harus seperti apakan, kalau yang masih belum kena atau hijau bagaimana dijaga untuk tidak tertular. Kedua, mereka juga memberikan penyuluhan itu kepada keluarga peternak. Jadi tidak cuma peternaknya, tapi ke keluarga. Tapi yang juga harus mereka lakukan adalah mendorong pihak keluarga yang diberikan pemahaman ini juga bisa memberikan pemahaman ke keluarganya. Iya, betul Pak. Dan termasuk juga bagaimana nanti peternak itu melaporkan kalau terjadi sesuatu atas ternaknya, mungkin karena ada penularan lagi dan sebagainya, bagaimana berkomunikasi dengan para petugas. Dan kami juga memberikan alat bantu untuk pemberian edukasi ini dengan memberikan ada buku, ada leaflet, ada stiker terkait sama atau bacaan-bacaan terkait sama PMK dan penanganannya. Nah, jadi sudah banyak sekali ya Pak sebenarnya tugas atau intervensi yang dilakukan dari tim fasilitator PMK di daerahnya masing-masing ya, dan tentunya sahabat tangguh di luar sana juga bisa berpartisipasi ya Pak ya untuk menjadi fasilitator. Nah, lalu ada tidak sih Pak ketentuan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh tim fasilitator PMK kepada para peternak? Misalnya nih ditargetkan, satu fasilitator PMK harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada 10 peternak, atau adakah Pak ketentuan lain yang sudah ditetapkan? Ada Mbak, jadi fasilitator kita berikan target untuk memberikan penyuluhan kepada yaitu keluarga peternak, juga pedagang, juga pengepul ternak. Targetnya adalah setiap hari mereka harus bisa mengedukasi untuk 10 keluarga. Namun itu tidak harga mati, bisa saja hari ini dia bisa hanya 5, mungkin besok bisa 15 karena tergantung luasan wilayah dan jumlah peternak yang ada di lokasi itu. Nah, mereka kita berikan tugas selama 30 hari. Jadi total selama 30 hari itu mereka akan bisa memberikan edukasi kepada 300 keluarga dengan jangka rentang waktu sekitar 30 hari kerja. Kerjanya tidak harus jam kantor, bisa juga Sabtu Minggu atau mengikuti jamnya peternak. Jangan sampai kita menggunakan jam kantor ya kan, ternyata peternaknya juga sebagai petani sehingga tidak ada di rumah, sehingga dipastikan bahwa keluarga peternak ini ada di rumah. Jadi edukasinya bisa di rumah, bisa di rumah maupun di depan kandang, tapi kami memberikan instruksi memang untuk tidak melakukannya di dalam kandang karena itu juga bisa menularkan, sehingga bagaimana edukasi itu bisa dilakukan di tempat-tempat di mana yang jauh dari ternak, sehingga karena kan bisa saja fasilitator maupun siapapun bisa menghantarkan virus itu ke kandang.
Iya, karena manusia bisa menjadi perantara ya Pak ya Ya, penularan wabah PMK. Jadi sahabat tangguh juga harus berhati-hati nih kalau seandainya habis dari area peternakan, harus menjaga diri ya karena manusia walaupun tidak terinfeksi PMK secara langsung tetapi bisa menularkan dari hewan yang sudah terkena ke hewan lain yang rentan gitu ya Pak ya. ya, Jadi tadi udah ngobrol bagaimana ya fasilitator PMK di lapangan tuh ketentuannya seperti apa, ada target tersendiri ya Pak ya agar sosialisasi dan edukasi itu berjalan cepat dan merata ya Pak sesuai dengan target. ya, Mbak. Iya, baik. Yang pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja sih Pak bentuk komunikasi yang dilakukan oleh tim fasilitator PMK di lapangan kepada peternak? Mungkin tadi sudah dibahas memberikan arahan tentang apa itu PMK atau menyebarkan buklet, leaflet dan sebagainya. Ada nggak sih Pak komunikasi lain gitu Pak? Ya, pastinya ada. Jadi komunikasi itu kan harus dibangun tidak hanya pada saat awal saja. Jadi saat awal itu pastinya fasilitator menyampaikan maksud tujuan supaya masyarakat merasa nyaman dan terbuka, ya kan, sehingga sosialisasi lebih sifatnya nanti lebih informal dengan bahasa-bahasa lokal, makanya sehingga kita mengambil fasilitator itu betul-betul dari lokal. Bagaimana cara mereka dan pastinya hubungan komunikasi itu yang tadi tidak cuma memberikan materi selesai atau hanya menyebarkan leaflet, tapi mendiskusikan, termasuk tadi bagaimana menyampaikan terkait sama vaksinasi, apalagi sekarang vaksinasi kan lagi digencarkan sehingga Betul, Pak. masyarakat peternak itu meyakinin bahwa vaksinasi itu bisa memberikan efek sehat kepada hewannya. Jangan sampai nanti ada hoax supaya jangan mau divaksin karena bisa menimbulkan mati dan sebagainya, tapi kita berikan penguatan bahwa vaksin itu adalah untuk mempertahankan supaya sapi itu tetap sehat, walaupun juga diberikan obat dan sebagainya. Ya, sangat menarik ya Pak. Ternyata di setiap daerah juga seharusnya pakai local wisdom atau kearifan lokal ya Pak dalam sosialisasi kebencanaan atau wabah PMK ya Pak ya dalam kasus ini. Juga lalu siapa saja sih Pak tadi pihak yang terlibat ya Pak di lapangan selain BPBD, selain BNPB atau Dinas Peternakan begitu Pak? Ya itu yang terlibat itu ada unsur masyarakat, ada dari relawan, ada Babinsa, paket Kantipmas karena mereka juga bagian dari Satgas ya kan. Betul Pak. Jadi memang yang kita libatkan itu betul-betul memang mereka bagian dari Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, memang pada saat awal kita mencari fasilitator memang agak sulit memahamkan fasilitator saya sebagai fasilitator ini seperti apa. Tapi setelah kita berikan bimbingan mereka baru paham, oh tugas saya seperti ini. Dan pastinya siapa saja yang dikasih itu punya mandat yang sama, bagaimana tetap melakukan edukasi kepada daerah yang merah dan bagaimana edukasi kepada daerah yang hijau supaya tetap hijau, supaya tidak tersebar oleh virus itu. Dan yang kita tekankan adalah bagaimana bisa menggunakan bahasa-bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi yang baik sehingga edukasi ini betul-betul diterima oleh peternak. Betul, iya. Iya, seperti yang tadi Bapak bilang ya, sebenarnya ada kendala ya Pak ya di lapangan seperti yang Bapak katakan tadi ada masyarakat yang sebenarnya masih takut hewannya untuk divaksin atau ada isu-isu kalau hewan yang kalau sudah divaksin kan kalau tidak salah dengar diberi tanda ya Pak di kupingnya. Nah itu katanya tuh nanti harga ternaknya bisa menurun. Nah itu kan tantangan ya Pak untuk tim fasilitator di lapangan bagaimana sih cara meyakinkan masyarakat gitu Pak. Itu ada nggak sih Pak mungkin trik dan tips untuk tim fasilitator di lapangan ketika menghadapi masalah seperti ini gitu Pak? Pastinya tantangan itu ada, sehingga kami kemarin betul-betul memberikan bimbingan teknis atau pelatihan kepada fasilitator itu tidak cuma materi, tapi juga bagaimana teknik berkomunikasi, teknik memfasilitasi, ini kan beda. Jadi mereka bagaimana betul-betul menjadi fasilitator, menjadi penyuluh yang baik, sehingga memang materinya cukup panjang, ya kan tidak cuma masalah PMK-nya saja, tapi bagaimana berkomunikasi dengan warga, bagaimana juga memberikan
pemahaman-pemahaman terkait sama efek-efek dari PMK ini kan gitu. Artinya bahwa bagaimana sapinya ternaknya sehat, bagaimana kalau terjadi penyakit mereka bisa berkomunikasi dengan penyuluh ataupun melalui fasilitator. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah kalau yang saya tahu nih Pak, BNPB ini punya aplikasi Inarix namanya ya Pak ya. Nah itu ada nggak sih Pak kegunaannya dalam penanggulangan PMK ini? Ya betul Mbak, jadi kita BNPB itu punya Inarix. Aplikasi Inarix itu kita sudah gunakan mulai dengan kegiatan waktu untuk COVID kemarin. Gerakan relawan COVID. Kedua, sehingga pada saat PMK ini kemarin kami juga mendiskusikan bagaimana Inarix itu bisa digunakan untuk memonitoring kegiatan fasilitator. Sehingga semua fasilitator kita berikan juga materi terkait sama mengoperasikan Inarix personal terutama melalui handphonenya, sehingga mereka bisa membuat laporan sebagai bukti bahwa mereka sudah melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan cara di aplikasi ini nanti ada bagaimana cara memasukkan mulai dari foto, terus identitas peternak, kalau alamat peternak, kelurahan peternak, kalau lokasi titik pastinya sudah sesuai dengan koordinat, ya kan, dan berapa jumlah ternak, berapa jumlah keluarga dan sebagainya. Dan ini pastinya akan dipantau oleh kami di BNPB sehingga betul mereka melakukan itu dengan target yang tadi 10 orang per 10 keluarga per fasilitator per hari itu. Sehingga kita tahu betul bahwa teman-teman fasilitator melakukan kegiatannya. Dan kita pantau setiap hari di sini perkembangannya sehingga kami juga bisa memberikan edukasi atau paling komunikasi dan fasilitator. Contoh fasilitatornya hari ini baru bisa 8, kita ingatkan, oh masih kurang berarti besok bisa 12. Pokoknya targetnya satu hari itu 10 keluarga, tapi kalau tidak sampai bisa ditambahkan di hari berikutnya. Sehingga kita bisa pantau terus. Karena di sana pasti di Inarix itu akan muncul jam kapan, lokasinya di mana, itu kan udah otomatis. Memang saat ini ada kendala karena ya pastinya jaringan internet betul, gitu kan, tapi tidak menjadi kendala secara teknis karena di Inarix itu juga bisa offline dan online. Jadi pada saat off internet di sana atau jaringan sana off itu bisa dimasukkan dulu, nanti pada saat mereka sampai ke daerah yang dapat sinyal itu otomatis bisa masuk. Namun karena begitu banyaknya orang semua masuk sehingga kadang ada trouble-trouble sedikit biasa. Betul. Tapi itu bisa diatasi oleh teman-teman fasilitator karena setiap provinsi itu kan ada 100 sehingga kami ada PIC dari BNPB dan 100 fasilitator itu untuk komunikasi di grup setiap hari, kendala baik kendala maupun pengecekan. Biasanya mereka menanyakan ke kita apakah laporan saya sudah masuk semua di aplikasi. Kalau sudah itu, kenapa saya belum bisa masuk? Karena ada beberapa kendala terkait sama aplikasinya, ada kendala terkait sama handphonenya, kan gitu. Jadi kendala itu kan banyak. Iya, betul. Tidak cuma aplikasinya saja, tapi juga ada perangkatnya yang buat jadi kendala. Tapi kalau dari sisi internet rasanya tidak begitu ini karena sebetulnya mereka bisa masuk datanya setelah mereka ada di lokasi yang dapat. Oke, baik. Iya, jadi nggak kerja 2 kali ya Pak ya, kalau berarti tidak ada koneksi internet tuh sebenarnya bukan halangan ya Pak, bukan nanti halangan. Karena otomatis kalau sudah dapat koneksi nanti sudah terupload ya Pak ya, sudah terlapor ya. Jadi tadi Bapak kan mungkin itu Inarix, kegunaan Inarix dari sisi fasilitator ya Pak. Sebenarnya kalau untuk peternak sendiri bisa nggak sih Pak mengakses Inarix untuk melaporkan secara langsung, misalnya hewan mereka terinfeksi, terduga nih terinfeksi PMK, bisa tidak Pak untuk mendownload Inarix itu sudah? Bisa. Sehingga tugasnya fasilitator tidak cuma mendata, tidak cuma memberikan informasi terus mencatat, tapi juga bisa memberikan pemahaman kegunaan Inarix. Karena kegunaan Inarix kan buat peternak itu tidak cuma pada
pelaporan saja, tapi pelaporan itu kan bisa dilakukan baik menghubungi fasilitator Betul. atau bisa langsung dengan menggunakan Inaris sebagai pelaporan. Namun pelaporan ini nanti yang akan kita integrasikan dengan aplikasinya yang ada di Kementerian Pertanian. Sehingga kalau masyarakat bisa melaporkan lewat Inaris nanti bisa terkoneksi dengan ini yang kita bangun bersama dengan Kementerian Pertanian. Namun pastinya Inaris itu juga bisa untuk melihat kondisi atau posisi risiko atau kerentanan yang ada di lokasi itu. Sehingga peternak bisa juga melihat tidak saja melaporkan, tapi bisa menggunakan aplikasi Inaris itu mengatakan, oh di lokasi saya itu ada risiko, contoh banjirnya tinggi, banjir sedang, sehingga pada masa itu juga sebagai antisipasi atau menjadi peringatan dini pada penanggulangan bencana, khususnya dalam rangka menyiapkan masyarakat untuk bisa mengantisipasi kalau terjadi kemungkinan bahaya yang ada di situ. Iya Pak. Jadi canggih sekali ya Pak ya, karena kalau intervensi tentang bencana ini memang harus langsung ke masyarakat. Mereka harus mengerti ya Pak, risk atau bahaya apa sih yang ada di daerah mereka, sehingga mereka tahu ini Pak, nanti kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, mereka sudah memiliki antisipasi ya, berbagai antisipasi ya Pak. Karena di Inaris sendiri juga ada guidance atau apa ya, artinya sudah ada solusi bahan-bahan untuk bagaimana mengantisipasi itu. Contoh wilayah ini banjir, apa sih yang harus dilakukan nanti ada sebelum ada bencana, pada saat bencana, pasca bencana. Begitu juga dengan PMK ini juga sudah dimasukkan terkait sama buku pedomannya PMK, bagaimana cara mengantisipasi, bagaimana cara masyarakat tahu di mana tempat vaksin dan sebagainya. Atau vaksin sekarang kan sudah lebih banyak ke kandang ya. Tapi bagaimana juga masyarakat itu tahu, peternak itu tahu bahwa mereka bisa melakukan pelaporan, bisa memberikan rujukan kepada instansi terkait sama kondisi ternaknya. Baik Pak, berarti Inaris ini sudah bisa di-download dari smartphone ya Pak ya? Yeah. Dari iOS ataupun Google Play Store ya Pak ya? Dari Google Play Store. Google Play Store. Terutama kita masih belum bisa, yang iOS belum bisa secara ini, tapi kalau yang smartphone sudah bisa otomatis. Nah, sahabat tangguh, sudah dengarkan penjelasan dari Bapak Papang kalau BNPB ini memiliki aplikasi Inaris yang sangat berguna apabila di daerah sahabat tangguh ini ada potensi bencana yang terjadi. Selain itu juga bisa untuk melaporkan kasus PMK. Jadi segera download ya sahabat tangguh Inaris, aplikasi Inaris. Inaris personal. Inaris personal ya Pak ya? Iya. INARISK. Jadi personal. Jadi bukan Ina Bastin, kalau Ina Bastin nama saya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, sebenarnya berapa sih Pak jumlah fasilitator PMK saat ini mungkin di seluruh Indonesia perkiraannya Pak ya? Atau ada tidak Pak target ke depan untuk ditambah, dan setiap fasilitator tadi sudah terjawab ya Pak, mendampingi berapa peternak atau berapa keluarga. Target ke depannya seperti apa sih Pak? Ya. Jadi memang karena kondisi keuangan negara pastinya kita baru bisa menyiapkan 100 fasilitator per provinsi di 20 provinsi. Baik. Di 20 provinsi, dan hari ini kemarin itu adalah pelatihan terakhir di 5 provinsi. Jadi kita sudah melatih totalnya sudah 20 provinsi mulai awal September kemarin sampai kemarin, dan ada 2.000 fasilitator. Dari 20 fasilitator itu pastinya setiap provinsi kan jelas dibagi di setiap provinsi 100, dan itu ada di beberapa wilayah di wilayah provinsi itu yang tergabung, ada yang dari tingkat kabupaten dan provinsi. Jadi fasilitator tidak cuma ada di tingkat provinsi, tapi juga sampai ke tingkat kabupaten. Dan harapannya memang fasilitator ini perlu ditambah lagi karena mungkin keluasan wilayah, ya kan, yang menjadi kendala kan luasnya wilayah, jarak antara kampung dengan kampung yang lain, antara peternak dan peternak yang lain, sehingga kita berikan kompensasi dalam bentuk uang lelah. Itu sebagai kompensasi saja, bukan sebagai honor, ya kan? Pak, itu hanya kompensasi saja. Dan pada saat fasilitator
sebagai tanda fasilitator bahwa dia fasilitator itu kita berikan ada tas kerja, alat kerjanya tadi ada leaflet, ada booklet, ada buku, ada stiker, ya kan. Dan tanda pengenal untuk fasilitator yang jelas adalah ada name tag dan ada rompi Satgas PMK yang diberikan dari BNPB. Itu sebagai tanda bahwa mereka adalah fasilitator sehingga masyarakat tahu bahwa kalau orang yang bawa rompi ini pasti fasilitator PMK gitu loh. Iya, Pak. Walaupun baju di dalamnya berbeda-beda tapi rompinya tetap satu, rompi PMK. Rompi PMK, siap Pak. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak. Adakah nih Pak pesan yang ingin disampaikan kepada para fasilitator PMK di lapangan atau di daerah agar tetap solid di lapangan? Ya, jadi karena kita awalnya tadi walaupun ini terdiri dari beberapa perwakilan yang tadi saya sampaikan ada 5 perwakilan tadi, pastinya kita berikan mandat bahwa mereka adalah bekerja secara menjadi relawan, menjadi secara sukarelawan bekerja, memberikan edukasi kepada masyarakat karena ini yang kalau ini tidak kita lakukan maka dampaknya akan luas tidak cuma ke ternak tapi juga ke peternak sendiri dan ekonomi di wilayah itu pastinya. Dan ini menjadi menarik Pak karena ada daerah yang berkomitmen untuk menambah kerja dari fasilitatornya. Kalau kami kan memberikan untuk 30 hari dengan anggarannya dari BNPB, dari Satgas pastinya, dari Satgas PMK. Tapi kemarin waktu contoh di Jawa Timur, mereka akan memberikan tambahan untuk 30 hari ke depan setelah dari Satgas selesai. Jadi penugasannya akan dilanjutkan oleh Satgas daerah dan akan berikan kompensasi yang sama dengan yang diberikan dari Satgas BNPB. Namun tidak semua provinsi, tapi pastinya ini juga akan memberikan dampak yang luas juga. Dan kami memang sudah memesankan juga kepada pemerintah daerah dalam hal ini Satgas bahwa ini adalah menjadi aset kita bersama. Teman-teman yang sudah kita latih itu menjadi asetnya daerah. Yang kita pastikan bahwa mereka aset daerah yang bisa digerakkan kapanpun kalau ada peningkatan kasus PMK di wilayah itu. Ataupun tidak ada kasus, tapi paling tidak mereka untuk menjaga bahwa daerah itu tetap menjadi daerah yang aman dari PMK. Saya tambahkan lagi Pak, Mbak, mungkin ini juga menjadi data kita. Kita melatih itu mulai bulan September kemarin. Awal September itu mulai tanggal 1 kita sudah melakukan di 5 provinsi, dan hari ini sudah 20 provinsi, dan kita pantau di Inaris sampai hari ini itu sudah ada dari 15 provinsi itu sekarang sudah sekitar hampir 80.000 keluarga yang sudah teredukasi. Nah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi mereka sudah baru kerja antara 10 hari sampai 12 hari itu sudah ada sekitar 80.000 peternak yang diedukasi oleh para fasilitator. Harapan kami kan memang 300.000 totalnya kan, tapi ini baru kita sudah bisa sekitar 80.000. Harapannya ini terus sehingga masyarakat ini kalau satu keluarga rata-rata 5 orang berarti hari ini sudah lebih daripada sekian ribu orang paham mengetahui akan bahaya PMK dan apa itu PMK termasuk pencegahannya. Iya Pak, semoga cepat realisasi ya Pak ya, mencapai target ya Pak ya. Mungkin sampai akhir tahun ya Pak. Sebetulnya bukan target orang keluarganya, tapi bagaimana betul masyarakat itu tahu. Siap. Karena kalau kita hanya target keluarga orang kan susah, tapi bagaimana target keluarga yang sudah kita berikan edukasi itu dipahami semua dan dia juga bisa memberikan edukasi ke lingkungannya. Iya Pak, betul. Contoh, salah satu peternak itu ada yang PMK, sehingga mereka bisa mengedukasi ke tetangganya, jangan lewat di sekitar kandang saya, karena kandang saya juga lagi, ternak kami lagi kena PMK, takut menjadi virus. Jadi ini secara beruntun. Iya, Pak. Fasilitator punya kewajiban ke keluarga peternak. Keluarga peternak itu nanti ke keluarganya. Keluarganya itu juga nanti bisa memberikan edukasi ke lingkungannya supaya tidak main di sekitar kandang atau masuk di kandang, karena kita tahu kandang ternak yang masyarakat itu kan
siapapun bisa lewat dan bisa melihat ke sana. Betul, Pak. Itu. Jadi rentetannya cukup panjang. Ini yang kita sebut, kenapa kita sebut sebagai fasilitator, karena seperti itu. Bagaimana tugasnya pastinya lebih bagaimana penguatan ke masyarakat, tidak cuma ke peternaknya saja, nanti peternak itu juga memberikan edukasi ke lingkungannya. Betul, Pak. Luar biasa sahabat tangguh, kita sudah mendapatkan informasi yang banyak dan menarik dari Bapak Papang. Dari mulai tadi BNPB sebenarnya tugasnya tidak hanya menangani bencana alam saja, lalu ada syarat dan bagaimana sih cara menjadi fasilitator hingga target BNPB ke depannya. Nah, terima kasih Bapak Papang sudah hadir di studio BNPB kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak ya. Ya, siap Pak. Ya, jadi kita ada tagline nih Pak untuk sahabat tangguh di rumah agar tahu. Jadi ternak merdeka bebas PMK gitu Pak. Baik, nanti kalau setelah saya ngomong ternak merdeka kita bebas PMK-nya bersama. Baik sahabat tangguh, terima kasih sudah menyaksikan podcast Dusun PMK episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube BNPB Indonesia karena masih banyak informasi yang menarik. Baik, mari bebaskan PMK dari bumi Indonesia, ternak merdeka, bebas PMK.